warga kerajaan, selamat datang di ibadah online Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online service ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena Rock Surabaya memperingati anniversary yang ke-16. Merupakan suatu perjalanan iman yang luar biasa. Dan dapat kita rasakan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada Rock Surabaya. Mari kita dukung bersama-sama di dalam doa agar kepemimpinan dan penyertaan Tuhan akan selalu ada dari generasi ke generasi. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya yang merupakan Gembala Senior GBI Rock Surabaya. Dan dalam ibadah ini akan ada perjamuan, Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur. Berikut adalah kegiatan gereja yang akan diadakan pada minggu ini. Yang pertama adalah IG Live Monday Night Talk bersama Pastor Mark McLendon yang akan membahas digital ministry. Yang kedua adalah seminar bersama Bapak Johono Sudirko pada tanggal 28 Agustus yang akan berbicara mengenai family financial during COVID outbreak. Bagi saudara atau Bapak Ibu yang ingin menabur pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock dapat mentransfer atau scan barcode berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, mari kita melihat suara gembala berikut ini. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses kan itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self-worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa.
dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan. Dan dia bilang, sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari, 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Demikian suara gembala pada minggu ini. Saya percaya bahwa suara gembala dapat menjadi perenungan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan kasih kami kesehatan Bapa, pada minggu ini kami boleh kembali ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hikmat daripada Tuhan, berikan kami hati yang terbuka agar firman dan setiap ucapan kami memuji dan memuliakan nama-Mu dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Semua berkata di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Pagi hari ini kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami mau bersujud di bawah kaki-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kami percaya, angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Panggil namanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari angkat pujian dan baik buat Tuhan. Sembahnya. Pagi hari ini kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menantikan Engkau Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, saat kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan hadirat-Mu melawan setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di mana hadirat-Mu ada, di situ Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Mari angkat pujian, angkat penyembahan bagi Tuhan. Buka kedua tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami memuji nama Tuhan.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari berikan sorak-sorai bahwa Yesus Raja kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita, berikan sorak-sorai bahwa Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami berikan korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama-sama kita berkata, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur buat segala berkat yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh kasih-Mu. Hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Di minggu yang baru ini, minggu yang luar biasa, minggu yang spesial. Kenapa? Karena minggu ini adalah minggu di mana 16 tahun Tuhan sudah memimpin GBI Rock Surabaya. Dan saya percaya ke depan ini ada perkara-perkara yang lebih lagi yang Tuhan mau nyatakan di dalam dan lewat kehidupan gerejanya. Khususnya
keluarga besar kita. Sekali lagi GBI Rock Surabaya, semua saudara dan dimanapun saudara berada, di satelit manapun, saya yakin dan percaya. Karena itu izinkan saya share kepada saudara satu kebenaran yang berbicara tentang bagaimana, dan saya yakin inilah keinginan Tuhan dan untuk apa Yesus datang dan mati dan bangkit dan menyatakan karyanya bagi kita semua, yaitu mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Hari ini saya mau share di dalam edisi khusus ini, saudara, how to transform, dan saya percaya Tuhan mau transform kita makin menjadi serupa. It means menjadi makin mulia bersama dengan Dia. Tentu saja kehidupan kita adalah kehidupan yang harus menyatakan kemuliaannya di dalam kita, lewat kita, dan lewat gerejanya, yaitu saudara dan saya. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan buat saudara, kita baca bersama-sama, yaitu Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, saya percaya Tuhan mau kita mengalami transform. Tadi dikatakan Dia mau supaya apa? Supaya kita tidak conform to this world, menjadi serupa dengan dunia atau mengambil bentuk dunia, memakai pola pikir dunia, hidup dengan cara-cara duniawi, tidak. Tetapi dikatakan Tuhan mau supaya kita mengalami transformasi. Transformasi yang saya percaya membawa kita semua bertumbuh kepada kemuliaan. Kemuliaan sekali lagi, saudara jangan berpikir bahwa wah kehidupan yang fame, yang terkenal, yang wow, yang no. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah keserupaan dengan Kristus sendiri. Dalam bahasa aslinya kata kemuliaan itu adalah kabot dalam bahasa Ibrani dan doksa dalam bahasa Greka. Bahasa Perjanjian Baru, bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, saudara. Yang secara garis besar berbicara tentang apa? Keindahan, kualitas, bobot, kabot itu artinya weight, bobot. Bobot dalam kehidupan kita, kualitas kehidupan kita, keindahan yang menyatakan kemuliaannya, keserupaan dengan pribadi Kristus. Dan itulah yang saya yakin yang bisa membuat kita berbeda. Ayat yang pertama tadi berkata, persembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh itu, karena itu diperlukan, saya percaya itu merupakan sebuah proses transformasi yang jujur saja saudara, tidak mudah. Kenapa? Kata transformasi, metamorfosa, kebenaran itu yang dipakai. Metamorfosa itu seringkali diumpamakan ulat, proses bagaimana ulat itu ada dalam kepompong dan kemudian at the end akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang menyatakan itu tadi, His glory, kemuliaannya. Karena itu kupu-kupu dikoleksi, kupu-kupu dipajang, karena kecantikannya, karena keindahannya, tapi beda dengan ulat, saudara. Sampai hari ini yang saya tahu dan yang saya mengerti, tidak ada seorang pun yang pernah mengkoleksi ulat. Orang seringkali kalau lihat ulat, takut atau jijik bahkan mungkin. Ya, ulat dianggap menghancurkan tanaman dan lain sebagainya. Tapi ulat itu ketika mengalami transformasi, saudara, ketika ulat itu ada di dalam kepompong itu, mengalami transformasi. Selama proses itu dijalani, dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Saya berdoa GBI Rock ke depan ini, dan hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami sebuah proses transformasi di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita. Itulah saya percaya merupakan cara kerajaan
yang membuat kita menjadi hari ke hari semakin menyatakan Kristus di dalam dan lewat kehidupan kita. Nah, beberapa nasihat firman Tuhan menyatakan betapa pentingnya sebuah proses transformasi. Dalam Yakobus pasal 1 misalkan, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan apabila ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dikatakan supaya kamu menjadi sempurna. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu, perhatikan tuh, menjadi sempurna, 1, 2, utuh, 3, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bukankah ini merupakan sebuah gambaran dari adanya satu proses? Kenapa tadi saya bilang tidak mudah? Karena ada pencobaan di dalamnya. Tapi pencobaan itulah cara, saudara, untuk membawa kita apa? Membawa kita makin menjadi dewasa, menjadi sanggup untuk menyatakan kemuliaannya di dalam dan lewat kehidupan kita. Ujian terhadap iman itu dikatakan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah matang. Buah matang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 ayat ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ujian. Disebutkan lagi. Tadi dalam Yakobus juga demikian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berarti apa? Berarti proses ini adalah suatu proses yang biasa dalam kehidupan kita. Kalau gereja kita, kalau kehidupan kita secara pribadi, saudara, kalau keluarga besar kita ini sedang mengalami kebenaran ini atau hal ini, Alkitab ini biasa aja. Kenapa? Karena mari kita melihat ke depan apa yang dihasilkan lewat hal ini, saudara. Karena dikatakan ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah. Tadi di dalam Yakobus juga dikatakan yang sama. Count it all joy. Hitung itu sebagai sebuah sukacita, joy. Ya, sesuai dikatakan ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara, nanti kalau saudara tahu proses metamorfosa itu adalah proses yang memang tidak mudah. Karena apa? Karena itu menyakitkan. Karena ada kesendirian di sini. Nanti kita akan lihat, saudara. Mendapat bagian dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kenapa proses ini tidak mudah? Karena memang ada harga yang harus dibayar. Atau proses ini adalah sesuatu yang harus kita lewati, kita lalui, dan kita harus, perhatikan ini, selesaikan. You have to finish it. Saudara mesti menyelesaikan itu. Kita nggak boleh abort proses ini, saudara. Ketika ulat ada dalam sebuah kepompong, nomor 1, dia akan mengalami kesendirian. Saudara, tidak pernah ada satu kepompong, isinya 3 ulat. Ya, itu transformasi berjamaah gitu. Enggak, saudara. Transformasi bareng-bareng. Aduh, saya kok takut ya sendirian ya. Saudara, Tuhan izinkan kadang-kadang kita merasa sendiri. Ada harga kesepian. Saya membaca sebuah buku tentang kepemimpinan, leadership, dari seorang penulis dan hamba Tuhan yang luar biasa, Oswald Sanders. Dan dia berkata, salah satu harga kepemimpinan adalah kesendirian. Saya nggak pernah sendiri, saya ada di komunitas saya. Tapi ada waktu-waktu di mana saudara seperti bahkan teman-teman sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti. Itu sebuah proses di mana mau tidak mau saya harus jalani dan lalui itu. Seperti ulat yang sendirian dalam kepompong itu. Dalam Wahyu pasal 9, Rasul Yohanes pernah mengalami hal ini. Dia berkata, aku Yohanes, Wahyu 1 ayat 9, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Di manakah dia berada?
bukan di sebuah resort yang enak, menyepi, menyendiri, resort yang ya dia bisa menikmati hangatnya sinar matahari sambil berenang. Tidak, saudara. Alkitab berkata, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Perhatikan itu. Ada banyak orang percaya berpikir ketika dia melakukan firman, ketika dia mengerjakan firman, ketika dia mengikuti firman, hidupnya akan enak terus. Tidak, saudara. Untuk Tuhan menyatakan pribadinya di dalam diri kita, kadang-kadang kita harus melewati proses ini, kesendirian, sepi sendiri, ya. Tapi saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika Yohanes ada di Patmos, dan ketika hari ini, sementara saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ada di Patmos saudara sebetulnya enggak sepenuhnya sendiri. Ingatlah bahwa Dia beserta kita, Dia bersama dengan kita. Justru di Patmos, kitab Wahyu dinyatakan, kitab Wahyu, saudaraku, diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Tapi tidak hanya kesendirian, proses ini juga bisa terasa menyakitkan. Ulat yang ketika ada di dalam kepompong, itu harus rela untuk mengalami pembunuhan dalam tanda kutip, identitas dirinya untuk bisa berubah menjadi identitas yang lebih baik. Saudara jangan salah paham. Loh, kalau identitasnya dibunuh, berarti dia kehilangan identitas dong, Pak. Sedangkan kita harus menemukan identitas. Tidak, ini sebuah proses transformasi, saudara. Ulat itu sedang mengalami sebuah proses di mana dari satu keadaan yang buruk, yang jelek, saudara mungkin sudah baik sekarang. Tapi Tuhan ingin bawa saudara untuk jadi lebih baik. Bukankah Tuhan tadi kita lihat di depan, Dia itu bawa kita naik, bukan turun, jadikan kita kepala dan bukan ekor, dan seterusnya, saudara. Karena itu saya yakin ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Tuhan sedang membawa gereja kita, saya percaya. Dan bahkan juga gereja-gereja yang lain. Melewati hari-hari yang seperti ini. Untuk mentransform kita. Dan jujur saja itu kadang-kadang tidak enak. Dalam kitab Kejadian misalkan pasal 37 ayat yang ke-28. Yusuf mengalami hal ini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Pertama dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur itu, dan di sumur itu dia sendirian. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Tuhan Yesus juga dijual oleh murid yang Dia kasihi. Dan kita lihat bagaimana saudaraku ketika hal itu terjadi. Saudara, pengkhianatan itu adalah merupakan sebuah proses yang menyakitkan. Tidak ada orang yang dikhianati itu kemudian happy, enggak ada, saudara. Semua orang yang konseling dengan saya, bahkan saya juga mengalami itu semuanya proses yang menyakitkan. Tapi kita harus bisa berespon dengan baik. Dalam 1 Samuel 19 ayat 10, lihat ini saudara, lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara, apa salahnya Daud? Nggak ada. Daud mendatangkan banyak keuntungan, benefits untuk Saul. Dia jenderal yang hebat, saudara. Hanya karena wanita-wanita lebih memuji Daud. Dan Saul memiliki pikirannya. Kadang-kadang orang yang saudaraku kita andalkan, orang yang kita hormati bahkan, bisa dipakai. Saya percaya bukan dipakai Tuhan. Diizinkan Tuhan, peristiwa itu terjadi. Untuk membawa Daud pada proses, saudaraku dalam kehidupannya yang mempersiapkan dia untuk sesuatu yang lebih baik. Hari ini kalau saudara sedang mengalami proses transform yang menyakitkan ini, jangan lari, saudara. Ya, Daud melarikan diri karena menyelamatkan nyawa. Kalau itu bersangkutan dengan keselamatan nyawa, saudara harus menyelamatkan diri saudara. Dan kita lihat bagaimana juga di dalam seluruh proses tangan Tuhan ada untuk Daud. Penantian yang panjang berikutnya. Kenapa, saudara? Karena waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Waktu kita kronos. Kita mungkin sedang berpikir,
GBI Rock Surabaya hari ini berusia 16 tahun. Beberapa jemaat, beberapa pekerja bertanya kepada saya, Pak, kita kok nggak bisa meledak? Katanya meledak. Maksudnya kok cuman ya kita nih oke lah, tapi nggak benar-benar kayak gereja yang lain. Dan saudara, kita sedang ditransform sama Tuhan. Saya percaya kepada visi gembala senior kita. Berulang-ulang beliau menekankan, Pak Arifin berbicara kepada saya, lihat ke depan, lihat bagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya waktunya akan datang, di mana kita akan mengalami bukan hanya pertambahan, bukan hanya pertumbuhan, tapi multiplikasi di dalam keluarga besar kita ini. Tapi itu kairosnya Tuhan. Abraham nunggu 25 tahun untuk Ishak dilahirkan. Momen Ishak itu cuman Tuhan yang tahu, saudara. Bagian kita simple. Bagian kita adalah tidak lari dari proses itu. Bagian kita adalah setia dengan panggilan itu. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini. Perhatikan ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahkan, saudara, dia nggak tahu dia harus pergi kemana. Dia cuma modal taat aja. Dan dia menjalani seluruh proses metamorfosa itu, seluruh proses transformasi itu di dalam kehidupannya, bersama dengan istrinya, bersama dengan orang-orang yang bareng-bareng dengan dia, bersama-sama dengan dia, saudara. Dan itu satu proses yang, saudaraku, butuh waktu. Dan sekali lagi waktunya tidak sama dengan waktu kita. Ya. Ada satu lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Perhatikan ini, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa saudara? Roma 4 berkata begini, saya bacakan buat saudara. Pergumulan yang dialami oleh Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Stop sampai di situ saudara. Saya yakin 99% orang berkata, lupakan. Terlalu lama kita menunggu, 25 tahun loh saudara kurang lebih. 75 tahun ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dan Alkitab berkata, rahim Sarah telah tertutup, tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi ayat 20 berkata, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ucapkan bersama dengan saya. Ada saudara-saudara yang sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Sudah 5 tahun Pak, sudah 10 tahun, udah 15 tahun. Kita udah 16 tahun. Kok cuman begini-begini aja? Kita udah lakukan yang benar dan hei, saudaraku, jangan putus harapan. Sabar. Ingat saudara, pesan Pak Arifin di awal daripada bulan ini. Sabar, saudara. Ucapkan bersama dengan saya ayat yang ke-21, mulai dari kata bahwa. 1, 2, 3. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sekali lagi, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sekali lagi, lebih keras, 1, 2, 3. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Terjadilah itu dalam kehidupan saudara. Apa saja yang perlu kita lakukan? Sekali lagi nomor 1, sabar. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu
bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Mari kita minta kualitas ini ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu, ya tidak salah saudara minta karunia, tidak salah saudara minta kuasa menyertai saudara, kita pengen lihat manifestasi daripada kuasa rohnya, tidak salah. Tapi ada satu saudara, yang kita harus selalu minta dari Tuhan, yaitu kualitas kesabaran. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kapan? Sampai kepada kedatangan Tuhan. Lalu diberi ilustrasi, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sampai dikatakan telah turun hujan. Dia menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Belajarlah dari petani. Saudara, petani itu ketika menyebar benih, ketika dia melihat tunas mulai keluar, ketika dia melihat tumbuhan itu mulai, saudaraku, makin gede, makin besar, dahannya, daunnya. Lalu kalau dia nggak sabar, saudara, kok nggak keluar-keluar, kok nggak gede-gede. Dan itulah yang seringkali banyak terjadi pada kita. Kita memakai cara kita sendiri. Kita enggak nunggu kairosnya Tuhan. Biarkan itu tumbuh, sama seperti wanita yang melahirkan. Ditunggu waktu yang tepat. Bayi lahir terlambat, bahaya. Lahir lebih cepat juga bahaya. Bayi itu harus lahir tepat pada waktunya, pada kairosnya. Dan untuk hal itu, mari kita jalani. Bagaimana cara kita bersabar? Saudaraku, Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Living one day at a time. Jalani hari-hari ini. Saudaraku, dengan kualitas ini. Dan kita tetap harus setia pada proses. Saudara, salah satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab adalah Nuh. Bagaimana Nuh mengerjakan proyeknya Tuhan. Bahtera sambil menantikan kebenaran, memberitakan kebenaran, jangka waktu yang panjang. Dan dia menghadapi ketidakpercayaan di sekitar dirinya. Dari mana kita tahu? Karena ketika air bah datang, yang mengikuti Nuh hanya dia, istrinya, anaknya, dan menantu-menantunya, saudara. Tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan dia, bahkan besannya nggak ikut. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Oh, berarti Nuh tidak hanya, saudara, membangun bahtera saja. Dia memberitakan kebenaran. Dia menyerukan pertobatan. Dikatakan dengan 7 orang lain, ini yang saya bilang. Ya, Nuh, istrinya, anaknya, dan menantunya. Nuh sendiri dan ke-7 orang yang lain, berdelapan mereka. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik, diperkirakan, saudara, bahtera itu dibangun di atas 100 tahun. Ini tafsir memang. Ya, karena Nuh melahirkan Sem, Ham, dan Yafet ketika dia berusia kurang lebih kira-kira 500 tahun. Dan pada usia 600 tahun, Nuh menyelesaikan bahtera dan air bah datang. Kurang lebih 100 sampai 120 tahun khotbah segitu lama sambil bangun bahtera. Mungkin dia diejek, diolok-olok, dianggap nggak masuk akal, dianggap nggak lurus pikirannya. Orang bilang ini loh, ya ngapain bangun bahtera segitu gedenya dan lain sebagainya. Bukankah seringkali kita disalah mengerti seperti itu? Ketika kita memberitakan kebenaran, tapi Nuh tidak berhenti, saudara. Daud juga mengalami hal yang sama. Ketika Daud diurapi untuk menjadi raja, dia menanti cukup lama. Dan dia melewati proses itu. Dia tidak abort the process, saudara. Tekanan hidup dari keluarganya. Termasuk juga dari pemimpin yang kita baca tadi. 1 Samuel 24 ayat 5-7. Saudara lihat teladan Daud. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oh, pakai nama Tuhan, saudara. Waktunya, Pak. Ini waktunya Bapak. Oh, ini waktumu ini. Ya, apa itu, saudara? Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong bukan lehernya Saul, saudara.
tidak menikam jantungnya Saul. Alkitab berkata memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Bayangkan saudara, Daud ini memiliki rasa hormat terhadap pemimpinnya. Terhadap sebetulnya Saul ini bapak tiri ya saudara. Dia nggak punya fatherhood, ya. Tapi lihat bagaimana Daud menghormati dia. Kemudian dikatakan berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, my Lord. Oh wow. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Perkataan ini sangat terkenal saudara. Yakni menjamah dia sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi dia salah Pak, tapi dia ngawur Pak. Tapi itu urusannya dia sama Tuhan. Demikian pula Tuhan kita. Yesus. Tidak ada yang lebih sempurna saudara dari Tuhan Yesus. Tapi dia menundukkan diri di bawah parenting ya, daripada orang tuanya, Yusuf dan Maria. Selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun dia menjalani proses itu. Lukas pasal 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Anggapan. Karena kan sudah tahu ya, bahwa Maria, mereka menghitung loh kok hamil dulu. Anggapan orang. Salah mengerti, direndahkan. Dan ini ujian sikap saudara. Kita harus identity driven. And not opportunity driven. Kita harus tahu kita itu siapa. Ini ujian kematian terhadap ego, penundukan diri yang sepenuhnya. Tuhan Yesus menghormati orang tuanya. Orang tua jasmani, saudara, yang penuh dengan kelemahan. Dia menjalani proses itu. Biarlah kiranya kekuatan yang sama boleh ada pada kita semua. Dan kenapa hamba-hamba Tuhan ini bisa lewati itu. Ingat saudara, transform into glory. Saya berdoa keluarga besar kita, bukan hanya keluarga secara korporat, tapi keluarga saudara masing-masing, diri saudara masing-masing, pribadi saudara masing-masing, kita semua. Boleh ada dalam kebenaran ini. Kenapa mereka semua bisa kuat? Karena mereka terus memandang kepada visi kemuliaan itu. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ini yang saya doakan buat saudara. Ini yang seringkali saya lakukan. Ketika kemudian saudaraku ada tekanan yang saya harus lewati dan alami. Saya nyanyi, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Buka mata hatiku. Ini doanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan ini, saudara. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukankah saudara semua, kita semua adalah orang-orang kudus. Dan saudaraku, dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tapi kita harus mengerti pengharapan itu. Dan agar mata hati kita terbuka. Kita tidak melihat apa yang dilihat mata yang terbatas ini, yang seringkali mengecewakan, mendengar apa yang didengar telinga. Tapi biar kiranya mata rohani dan telinga rohani kita terbuka. Kemarin kita menyelesaikan unity in prayer, kita ada di dalam doa kebersamaan. Saudara, setiap kali kita lakukan, saya mengundang semua saudara untuk hadir. Itu tidak hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi juga untuk jemaat. Semua kita bersama-sama. Dan salah satu pesan yang diberikan oleh Pak Arifin, gembala senior kita, dia berkata, Pak Daniel ajarkan supaya jemaat terbuka telinganya mendengar suara Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, lihat ini saudara, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arahkan mata kita. Saudara, ketika ulat itu ada dalam kepompong itu, sementara dia sendirian, sementara dia mengalami proses yang menyakitkan, apa yang membuat dia keep staying in the process? Saudara, dia bisa memiliki satu imajinasi. Ada imaginal disk menurut para ahli. Maafkan kalau saya salah, tapi info yang saya terima, apa yang saya pelajari, ada satu imaginal disk di dalam dirinya yang kemudian membuat dia sanggup untuk melihat ke depan bahwa dia akan mengalami transformasi dan menjadi kupu-kupu yang cantik itu. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata, sebab penderitaan ringan, puji Tuhan, bahwa tadi proses yang kita jalani, proses transformasi, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita, buka pikiran kita, untuk kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, yang melampaui apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani dan kita dengar dengan telinga rohani kita. Bukankah janji Tuhan yang nggak pernah terlihat mata, yang nggak pernah didengar telinga, dan yang nggak pernah timbul dalam hati kita, yang Dia nyatakan bagi kita. Nah, saya berdoa supaya saudara tidak mengalami kegagalan. Kita nggak boleh potong kepompong itu sebelum saatnya, saudara. Kegagalan Israel generasi pertama di padang gurun adalah kepompong yang diabort sebelum kemudian dia terbuka dan kupu-kupu yang cantik keluar dari situ. Mereka tetap Israel, tapi without glory. Orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus tadinya, dan juga rasul-rasul yang ada, keluar dari mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan membawa mereka untuk bersama-sama dalam proses itu, mereka meninggalkan Yesus. Dan beberapa saudara dan beberapa kita mengalami hal ini. But stay in the process. Stay in the process of transformation. Jangan keluar dari kepompong kita, saudara. Nantikan saat yang tepat. Bagaimana kita dibawa untuk jadi serupa dengan Tuhan kita. Dan saya percaya ayat yang terakhir saya mau bacakan buat saudara. Kita pasti bisa. Karena anugerahnya menyertai kita, kasih karunia-Nya memampukan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, Rasul Paulus berkata, oleh ilham Roh Kudus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan ini, kenapa saya yakin? Karena dikatakan sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seringkali orang berkata, kenapa saya harus diproses seperti ini, Pak? Supaya ketika Tuhan membawa kita, dan Tuhan, saudaraku, mempromosi peninggian bukankah datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa sombong, saudara. Karena kita tahu, Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Hendaklah kiranya kasih karunia-Nya, anugerahnya, His grace. Kasih karunia itu kemampuan yang diberikan kepada kita, saya yakin, yang memampukan kita untuk bisa melakukan, bahkan yang tidak mampu kita lakukan. Apapun yang sudah sedang alami hari ini, saudaraku, tidak terasa 16 tahun Tuhan memimpin kita. Dan even hari ini pelayanan kita lebih berkembang. Sekarang ada online ministry, PSBB ini jadi berkat tersendiri. Betul, ini from pandemic to academy. Ya, Pak Aris bilang ini akademi corona. Saudaraku, membuat kita jadi lebih kreatif, lebih pandai, membuat kita jadi lebih inovatif. Dan saya berdoa, saudara dukung pelayanan ini, saudara. Karena pelayanan ini betul-betul gereja tanpa tembok. Berita bisa
sebar berita baik, saudaraku, jadi pengharapan, jadi kekuatan, jadi penghiburan bagi banyak orang. Dimanapun, tidak dibatasi lagi oleh waktu, tidak dibatasi lagi oleh tembok ini, saudaraku, tidak dibatasi lagi oleh tempat. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kebenaran, firman, janji pengharapan, dan yang terutama daripada semuanya, pribadi, Sang Juru Selamat, kekasih hati kita, Raja kita, Tuhan kita, dinyatakan kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Dan saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan menyertai kami. Ada orang-orang yang menabur untuk pelayanan ini, puji Tuhan, Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Dan saya yakin dan percaya, dunia kita tidak sama lagi. Kita ada di dunia digital, physical, dan digital. Saudaraku, satu dengan yang lain bersama-sama, hand in hand, bersama-sama bergandengan tangan. Dunia yang ada di onsite, kita sedang persiapan juga, sabar saudara, untuk ada di onsite dan juga online. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Stay in the process. Dan saya percaya kasih karunia, His grace, akan memampukan kita semua sampai kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, minggu yang baru, di mana Tuhan bawa kami ada di dalamnya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu 16 tahun. Gereja-Mu boleh ada ya Tuhan. GBI Rock yang ada di Surabaya, Engkau izinkan untuk ada di kota yang kami cintai, kami kasih ini. Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Untuk Tuhan, siapapun yang sedang ada dalam proses, tidak hanya gereja-Mu secara korporat, tapi setiap pribadi juga, setiap keluarga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam satu proses, bukan karena kebodohan, bukan karena kesalahan, bukan karena tindakan kami yang bodoh, yang salah itu Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kami lewati. Kami tahu ujung daripada semuanya adalah kemuliaan-Mu dinyatakan. Seperti ulat yang ada di dalam kepompong itu yang bisa melihat bagaimana transformasi dirinya menjadi kupu-kupu yang cantik. Biar kiranya mata hati kami terbuka senantiasa. Mata iman kami terbuka, tajam senantiasa, melihat melampaui yang kami bisa lihat dengan mata jasmani kami. Mendengar suara daripada roh lebih tajam, melebihi suara-suara dunia yang kadang-kadang melemahkan kami, kadang-kadang menekan kami, kadang-kadang menghapuskan pengharapan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi yang diizinkan Tuhan untuk ditransformasi. Dan biar kiranya kami makin mengerti manakah kehendak-Mu, apa yang baik, berkenan, dan sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih tangan kuat kuasa anugerah-Mu ada di atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya ingin mengingatkan saudara sekali lagi, bahwa kita lakukan ini bukan hanya karena ini sesuatu yang setiap minggu kita lakukan. Tetapi saya percaya ada kuasa di dalamnya. Karena itu mari kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Anugerah dan kasih karunia yang tadi kita lihat sama-sama yang memberikan kesanggupan kepada kita. Terjadi karena apa? Karena korbannya di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan memperingati kematiannya dan memberitakan akan pribadinya sampai kedatangan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk kami mengingat akan kematian-Mu, untuk kami mengingat akan korban-Mu dan kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang amazing itu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menaruh iman kami atas dasar kebenaran-Mu. Dan biarlah ketika kami memakan roti ini dan meminum anggur ini, kami sadar sepenuhnya bahwa penyertaan-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh membalasnya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ambil roti, saudaraku, bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat roti ini. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan,
ia mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk menghapuskan dosa kita dan menghancurkan setiap kutuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat putramu. Biar kiranya rohmu yang kudus menuntun kami, memimpin kami di minggu yang baru ini. Membawa kami untuk terus ada di dalam kesadaran akan Sang Putra dan kehadiranmu yang nyata buat kami. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kami alami, apapun yang menimpa kehidupan, kami percaya kami ada di dalam Tuhan, genggaman daripada tanganmu yang berkuasa dan tuntunan daripada rohmu yang kudus. Dan biar kiranya kami menjalani minggu yang baru ini dengan keyakinan yang teguh, dengan iman yang kokoh, dengan kepastian yang mendasar yang datangnya daripada Engkau. Angkat tangan saudara, biar kiranya semua berkat terbaik, berkat yang menyertai, berkat yang memberi kekuatan, berkat yang melindungi, berkat yang menjaga, terlebih berkat yang membawa setiap saudara makin menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan Kristus Tuhan dan Raja Allah, penyelamat kekasih hati kita, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin, amin, amin. Terima kasih telah bergabung di ibadah online service Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan pelayanan atau doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Ruth Julia dari Perth, Australia. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like sosial media Rock Surabaya di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Demikian ibadah online service pada hari ini. Sampai bertemu pada online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.